begitu kabul jatuh malam itu, saya ditelepon oleh anggota Komisi 1 DPR. Malam-malam tuh. Cuma pertanyaan, Bu, ini kenapa Afghanistan atau Taliban tuh bisa sedemikian mudah? Ya kan? Kayaknya nggak mungkin kalau Amerika pun tidak ada pembiaran. Gitu. Jadi sengaja kayaknya oke dilepas aja lah gitu. Menurut Ibu apa yang terjadi? Saya jawab. Sama dong pertanyaan saya. Sama. Tapi dari Komisi 1 kan, berarti yang penting telepon malam-malam jam 11. Ya. Jadi saya jawab, satu aja jawaban saya secara sederhana, Amerika sudah punya mainan baru. Dan mainan barunya tuh kawasan kita. Kawasan Pasifik? Ya kawasan lebih dekat lagi Pak, Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan nih, dekat. Iyalah, kalau Asia Pasifik masih jauh. Ya. Ini Laut Cina Selatan, jadi maksud saya kenapa, saya dari berapa lalu udah bicara, be very very careful gitu. Selama kita masih dalam keadaan seperti ini, dan belum ada kebijakan strategi bagaimana kalau meninggalkan non-blok, ya pertahankan dulu gitu loh. Dengan catatan, apapun yang kita buat harus balance. Dan harus resiprokal. Dia ada seorang ngomong gini, balance dong, ada latihan militer karena ekonomi kita sama Cina kuat banget. Lah, ekonomi yang bisa sama ekonomi dong, militer sama militer. Jadi nggak bisa di-cross kayak gitu. Jadi, kalau memang kita masih mau ber-non-blok, mau non-alignment, kita harus segera melakukan latihan bersama Cina, bersama Rusia, bersama semua siapapun coalition order non-willing. Begini, kalau dibilang kita itu ada anggapannya, waktu saya kalau nggak salah diskusi dengan Pak Sutioso bilang, bagus dong Mbak Koni supaya nanti kalau ada apa-apa dengan Cina, Cina udah tahu bahwa kita tuh ada Amerika di belakang kita akan belain. Saya jawab, kata siapa Amerika mau belain kita? Belum tentu gitu. Jadi kita tuh mesti pasti dulu kita mau apa. Dan ini lebih jangan lihat dulu kepentingan orang lain lah. Kepentingan bangsa ini apa? National interest kita apa? National interest kita tuh apa gitu. Kayak industri pertahanan ya. Indonesia menurut saya tuh kalau saya nih, kalau boleh mendesain ya, udah bagi aja 4 Kogab Wilhan. Indonesia gede banget. Nggak mungkin. Bagi 4 Pangko Wilhan. Kogab Wilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Yang 2, kita koalisikan dengan Coalition Order Willing. Ini kalau saya non-blok beneran. 2 ke Amerika maksudnya? Iya, Amerika, NATO, Australia, segala macam itulah. FPDA dan lain-lain. Tapi yang sebelah barat, mau nggak mau, suka nggak suka dan Indian Ocean, ya sama Coalition Order Non-Willing. Oh, ke Cina. Cina dan kawan-kawan. Artinya apa? Ketika kita bangun Kogab Wilhan ini, yang 2 ini dengan industri, apa aja lu kerja sama lah. Sama Korea, sama Australia, sama Amerika, sama Inggris, sama Prancis, alat-alatan nggak apa-apa. Tapi di sebelah sini, peralatan kita harus Cina dan Pakistan, Iran. Iya, boleh ya. Iya, kawan-kawan. Itu kalau kita non-blok beneran. Jadi, kita nggak usah ketakutan suatu hari di embargo. Karena kalau dia akan mikir dong, gua embargo dia malah makin industri gitu loh. Jadi, harus betul-betul balance. Cuman, itu harus berani. Dan politik luar negeri itu memang harus berani. Nggak bisa, ingin bermain, melayang di atas ombak terus, nggak bisa. Kita kayak politik luar negeri kita sekarang. Menurut aku politik kita sekarang begitu. Mengayun. Ngayun pengen aman. Nggak bisa. Ketika kita menjadi negara besar dan berdaulat, kita harus punya sikap. Strike lah ya. Dan sikap itu yang paling mahal dan sekarang kita nggak punya. Emang kita nggak punya sikap politik luar negeri? Bukan politik. Kita lihat aja lah. Sikap kita jelas nggak sih? Udah gitu aja lah, jangan tanya-tanya. Coba kita balikin. Sikap kita terasa jelas nggak kita mau kemana? Kalau saya sejak dulu sudah nggak jelas. Nah ya udah. Nggak jelas. Jadi kita harus benar jelas. Dengan keluar ini jelas kelihatan ada perubahan pandangan geopolitik Amerika ya dan NATO terhadap perkembangan di Pasifik ya, terhadap menghadapi Cina. Sangat ya? Jadi pasukan itu kan saya udah warning dari kapan gitu loh, bahwa ketika Obama saja sudah bilang rencana dulu narik dari Afghanistan kan bukan cuma Trump, Obama juga sudah pernah bilang begitu. Itu hati-hati karena pivot of Asia itu siapa yang bilang? Amerika juga kan? Berarti kan dia nggak tertutup, dia udah bilang saya mau ke Asia. Sama seperti sekarang Macron bilang. Cuman kita kurang antisipasi aja ya. Sama seperti sekarang Macron bilang gue mau ke Grand Pasifik. Orang cuma bilang seolah Macron iseng aja bikin visi. Enggak, dia langsung serius, bangun pangkalan udara, pangkalan laut dari New Caledonia, New Zealand, ya kan? Terus apalagi di sebelah sini saya lupa apa namanya. Tapi udah jelas sama Singapura. Kapal selam Prancis itu sudah base di Singapura. Jadi yang nggak kelihatan pun sudah ada. Dan mereka patrol. Prancis udah di Singapura? Udah dari setahun lalu saya ngobrol sama Adhannya. Nongkrong sana mereka? Bukan nongkrong, patroli Laut Cina Selatan. Patroli. Ya, jadi artinya semua kekuatan Coalition Order Willing itu sudah memasuki kawasan.
Artinya kawasan itu udah beda banget. Jadi kalau dilihat balance, udah nggak balance. Makanya we have to be very careful, kita itu mau apa. Kalau enggak kita akan larut, dimanfaatkan, dipakai, tapi nggak dapat apa-apa. Oke, menurut Ibu apa peranan yang paling sangat penting, strategis yang Ibu harapkan dari peranan Indonesia di kawasan ini? Kita jadi penengah. Balance itu a keyword. Penengah. Jadi kita ini sekarang, kawasan itu sudah tidak balance. Kan saya ulang-ulang terus. Nah, untuk balance kita harus berani speak up. Amerika, sebentar ya. Lu udah ada The Quad, ada FPDA. Sekarang Perancis udah pasti ada negara NATO. Oh ya, by the way, satu lagi. Belanda juga ngeluarin buku putih, Pak. Iya, iya. Cuman saya belum bisa baca karena bahasa Belanda. Jadi belum tahu. Tapi yang Inggris saya udah baca, yang Perancis saya udah baca. Nah, itu artinya kawasan ini sudah demikian bergolak gitu. Kalau sekarang kita masih tetap begini, di mana posisi kita rebalancing kita itu kan nggak ada. Gitu. Nah, posisi rebalancing itu yang kita mesti ambil, dan itu artinya kita bersuara tegas dan keras, sikap kita apa. Termasuk sikap kita untuk mengambil posisi blok ya, gitu. Boleh aja dong? Boleh aja, kalau memang ternyata kita melihat, oh ternyata lebih untung kita memblok kepada Amerika misalnya, karena udah udah dikelilingi oleh Amerika. Ya nyatakan aja. Jadi mau exercise jangan lagi di kemarin 3 pulaunya Pak, 3 tempatnya Pak Andika. Kalau perlu di depan hidungnya dia ada kan lebih dekat ke Natuna. Kan dekat di situ lagi aja gitu. Jadi nggak nanggung, tapi sewakan, jangan gratis juga. Betul. Jangan dia pelajari, oh hutan kita begini, daun kita begini, soil kita begitu, ya kan? Semua detil tentang kita udah ada. Itu yang terlihat fisik. Yang non fisik dia bisa pakai alat kan, udah nggak tahu kemana, ya kan? Nah itu yang kita bisa jadikan base. Berapa base, berapa uang kita. Jadi ada take and give lah gitu. Oke, gimana menurut pandangan Anda soal keluarnya pasukan Amerika dan kekalahan? Dengan penarikan Amerika ini sebetulnya apapun teori yang di balik itu ada bilang itu tetap dalam kendali Amerika, tapi ini sebenarnya secara moral kerugian besar buat Amerika, karena sekarang sekutu-sekutu Amerika ini akan mulai mikir ini bisa dipercaya nggak nih orang gitu. Ini aliansi yang setia nggak gitu? Iya, dia bisa reliable nggak? Karena dulu waktu Saigon oke lah, karena apapun memang Vietnam Utara, Ho Chi Minh memang cukup kuat ya. Dan memang Amerika salah membaca, dia pikir superioritas militer bisa dengan mudah mencaplok utara, padahal dia menghadapi sebuah perlawanan nasional sebetulnya, yang kebetulan payungnya memang komunis ya, dalam hal ini Ho Chi Minh dan Ho Nguyen Giap. Tapi dalam konteks Taliban juga sama, jadi dia memang salah baca, dan dia tidak melihat kerja politik luar biasa 20 tahun Taliban untuk comeback dan menyusun kekuatan dengan wajah baru, gitu, dengan profil baru yang tidak seperti dulu kayak milisi gitu, tapi di sini memang diplot sebagai perang diplomasi gitu. Dengan Baradar muncul sebagai satu aktor baru yang dulu masih 30 tahun 2001, sekarang 53 tahun. Ya, sekarang udah moderat dia. Moderat dan mewakili satu Taliban yang justru awalnya pengen menyatukan mazhab dan suku gitu. Nah, itu yang baru direalisir sekarang. Tapi di luar soal kekuatan Taliban yang patut dikagumi dan mengejutkan, tapi sisi lain buat Amerika, ini kok tiba-tiba kayak tinggal gelanggang colong pelayu, kalau orang Jawa bilang, dengan mudah. Nah, persoalannya bukan hanya di Afghanistan, waktu Saigon, dan ini bisa termasuk kayak Taiwan juga, walaupun ini kata orang aja Taiwan bisa nanti, wah kalau ada satu yang menurut dia lebih nyaman dan lebih menguntungkan, tahu lihat dengan alasan macam-macam lah soal HAM apa. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Maka di satu sisi kalau kita mau melihat persoalan apa kebutuhan untuk aliansi strategis sama Amerika, kecuali yang memang negara-negara selevel ya. Tapi kalau yang cenderung mau dijadikan satelit atau proxy, itu sebaiknya memang mikir 2 kali sekarang kalau dengan kejadian di Afghanistan. Kalau memang itu jadi tarikannya, berarti kan ya statementnya Biden, misalnya seolah-olah, saya kan cuma Amerika di sana buat urus counter terrorism, bukan nation building. Itu kan pernyataan paling konyol sedunia. Kalau ngomongin bukan nation building, ngapain dia dari tahun 20 tahun lalu dari situ kan? Frase lain dari Biden kemarin di akun Amerika loh, katanya kami udah mendidik 300.000 tentara, memberikan bantuan ke Afghanistan. Kok yang dipandang tidak berperasaan itu kan pernyataan frase Biden mengatakan ini adalah pertempuran antar rakyat Afghanistan sendiri yang harus menyelesaikan gitu. Atau gini, atau rakyat mereka sendiri give up, ngapain diteruskan, kan kayak gitu pernyataannya. Yang mau saya bilang adalah, tadi betul mungkin kalau memang kita mesti hati-hati.
Dan kalau kita lihat tarik garisnya, kita kan kalau ngomong kawasan, yang mesti kita amankan kawasan. Kita ukur aja lah berapa jauh sih kita ke Cina Dekat. atau ke Laut Cina Selatan. Bu, dari Jawa berapa, Bu? Berapa kilometer? Ada nggak 600 kilometer? Ada 600 sampai 600 Jadi sampai. Bu, saya perhitungkan kalau kita hitung dari tempat saya duduk ini, pas di atas kita, Bu, Laut Cina Selatan. Masa. Iya, 600 kilometer ke atas Oke. kita. Nah, sementara Amerika Saya tuh kurang memperhatikan. 8.000. 8.000 kan? Jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau saya ngomong kawasan, kan kita bikin aja ring satunya nih, ASEAN. Iya. Gitu aja. Nah, Konsentris. ya. konsentris. Nah, jadi artinya yang ini aja yang kita deketin. Karena kemauan untuk menjaga kawasan ini aman kan itu rumah kita. Ya lebih efisien dan dekat jaraknya kan. Iya, harusnya kan. Kalau saya jadi presiden, Bu, saya kan pasti dengar omongan Ibu sama Ibu. Saya angkat bukan segala staf, langsung menteri masing-masing. Ada menteri geopolitik, menteri pertahanan global namanya. Bukan Asia, Bu, global. Jadi benar juga sih kalau Amerika memang ini ya, dia apa aja yang nguntungin dia putus apa dengan tenang. Ya itu kan Amerika itu terkenal dengan apa ya? Superpower, Bu ya. Selalu prinsip superpower itu hegemonik di mana-mana, Bu. Saya lupa ada istilahnya. Setiap hegemonik itu dia ada aturan sendiri gitu. Nggak setuju, keluar aja. Ya harusnya Indonesia kan begitu. Iya. Jadi kalau kita nggak setuju Amerika pasti jadi lawannya gitu loh. Nah kita nih Tapi sikap itu gila. nggak jelas. Semua tuh ada harganya. Semua ada harganya. Betul. Nah, yang kita lagi mesti perhatikan kenapa di ulang tahun kita ke-76 ini sepertinya kita masih tetap takut bersikap. Kayaknya itu yang kita mesti renungkan. Bung Karno tuh ambil sikap loh. Sangat ketat ngambil sikap apa. Kalaupun mau ngambil dua sisi, Oke,